Di pagi yang dingin, tanggal 24 April 1967, seorang pria dengan mata lelah dan senyum pahit menaiki tangga menuju Soyuz 1. Namanya Vladimir Mikhailovich Komarov, pahlawan Uni Soviet, kosmonot, seorang ayah dan seorang sahabat. Tapi pagi itu, ia bukan hanya pergi menjalankan misi, ia pergi untuk mati. Suara langkah sepatu di tangga baja dan detak jantung yang semakin tak pasti. Di antara para teknisi dan pejabat yang menyembunyikan kekhawatiran di balik wajah beku, hanya satu orang yang tahu pasti bahwa ini adalah akhir. Komarov tahu pesawat ini rusak. Ia tahu parasutnya mungkin tidak akan membuka, panel suryanya tidak akan bekerja, navigasinya salah arah. Ia sudah melihat laporan-laporan itu, sudah mendengarkan para insinyur yang menangis di ruang kontrol, tapi dia tetap naik. Karena jika dia menolak, sahabatnya, Yuri Gagarin, sang manusia pertama yang terbang ke luar angkasa, akan dipaksa menggantikannya. Dan Komarov tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ini bukan cerita kepahlawanan yang dibuat-buat. Ini bukan kisah dramatis dari film atau novel. Ini adalah kisah nyata tentang pengorbanan, kesetiaan, dan kesalahan manusia yang membawa maut. Komarov lahir pada 16 Maret 1927 di Moskow dan tumbuh besar bersama saudari tirinya, Matilda, yang lahir pada tahun 1915. Ayahnya adalah seorang buruh yang bekerja di berbagai pekerjaan yang bergaji rendah demi menghidupi keluarganya. Pada tahun 1935, Komarov memulai pendidikan formal di sekolah dasar setempat. Di sana, ia menunjukkan bakat alami dalam bidang matematika. Pada tahun 1941, Komarov terpaksa berhenti sekolah karena Perang Dunia II dan invasi Jerman ke Uni Soviet. Ia kemudian bekerja sebagai buruh di sebuah pertanian kolektif. Sejak kecil, Komarov sudah menunjukkan ketertarikan terhadap dunia penerbangan. Ia sering mengumpulkan majalah dan gambar tentang penerbangan, serta membuat model pesawat dan baling-baling buatannya sendiri. Pada usia 15 tahun, tepatnya tahun 1942, Komarov masuk ke Sekolah Angkatan Udara Khusus Moskow pertama untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang penerbang. Tak lama kemudian, keluarganya mendapat kabar bahwa ayah Komarov telah tewas dalam aksi perang yang tidak diketahui. Karena invasi Jerman, sekolah penerbangan itu dipindahkan di wilayah Tyomen di Siberia selama masa perang. Di sana, para siswa tidak hanya belajar penerbangan, tapi juga berbagai mata pelajaran lain, seperti zoologi dan bahasa asing. Pada tahun 1945, Komarov lulus dari sekolah penerbangan dengan predikat kehormatan. Perang Dunia II telah berakhir sebelum ia sempat diterjunkan ke medan tempur. Pada tahun 1946, Komarov menyelesaikan tahun pertama pelatihannya di Sekolah Tinggi Angkatan Udara Chalov di Borisovglebsk, wilayah Voronezh. Ia kemudian melanjutkan pelatihan di Akademi Penerbangan Militer Serov di Batais. Ibunya meninggal pada tahun 1948, 7 bulan sebelum Komarov lulus, dan tahun 1949 saat ia menerima lencana pilot dan diangkat menjadi letnan di Angkatan Udara Soviet. Pada Oktober 1950, Komarov menikah dengan Valentina Kiselyova. 2 tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi letnan senior pada tahun 1952 dan kemudian ditugaskan sebagai pilot kepala di Resimen Penerbangan Tempur ke-486 dari Divisi Udara Tempur ke-279 di wilayah Prikarpati. Komarov terus menerbangkan pesawat dalam posisi tersebut hingga tahun 1954. Kemudian ia mendaftar dalam program teknik di Akademi Teknik Angkatan Udara Yukovsky. Pada tahun 1959, Komarov dipromosikan menjadi insinyur letnan senior. Di tahun yang sama, ia berhasil mencapai cita-citanya menjadi pilot uji di Institut Penelitian Ilmiah Pusat di Chkalovsky. Pada September 1959, Komarov dipromosikan menjadi kapten insinyur dan diundang untuk mengikuti proses seleksi calon kosmonot bersama sekitar 3.000 pilot lainnya. Ia menjadi salah satu dari 20 kandidat yang terpilih dalam grup Angkatan Udara pertama, dan bersama yang lainnya melapor ke Pusat Pelatihan Kosmonot Yuri Gagarin yang baru dibentuk di pinggiran Moskow pada 13 Maret 1960.
Meskipun sangat memenuhi syarat, Komarov tidak terpilih dalam 6 kandidat utama karena tidak memenuhi batas usia, tinggi badan, dan berat badan yang ditetapkan oleh kepala perancang program luar angkasa Rusia, Sergei Korolev. Selama pelatihan, Komarov tinggal di pusat pelatihan Star City bersama istrinya, putra mereka Yevgeny, dan putri mereka Irina. Para kosmonot lainnya memanggil Komarov dengan sebutan Volodya. Ia disukai oleh hampir semua orang. Selama masa pelatihan, Komarov dikenal suka membantu para kosmonot muda dalam pelajaran akademik mereka. Dan seorang peserta pelatihan berusia 34 tahun bernama Belyayev sama-sama dijuluki sebagai para profesor. Temannya sekaligus rekan pelatihan, Pavel Popovich, berkata tentang Komarov, "Ia sudah menjadi insinyur saat bergabung dengan kami, tapi ia tak pernah meremehkan yang lain. Ia berhati hangat, memiliki tujuan, dan rajin. Wibawa Volodya sangat tinggi, sehingga orang-orang datang padanya untuk membicarakan semua hal, baik urusan pribadi maupun pekerjaan." Alexei Leonov yang juga berada dalam kelompok pelatihannya mengatakan bahwa Komarov adalah seseorang yang sangat serius. Ia adalah pilot uji coba kelas 1. Komarov adalah salah satu kandidat yang paling berkualifikasi. Ia juga menjadi peserta pelatihan dengan bayaran tertinggi ketiga karena pangkatnya yang tinggi. Ia membantu merancang pesawat terbang. Ia adalah salah satu dari 2 orang dalam kelompok tersebut yang pernah belajar di Akademi Angkatan Udara. Dan ia adalah satu-satunya yang memiliki pengalaman sebagai insinyur uji penerbangan. Namun di usianya yang ke-32, Komarov menjadi peserta pelatihan tertua kedua. Kepala perancang program luar angkasa Soviet, Sergei Korolev, telah menetapkan usia maksimal untuk kandidat ideal adalah 27 tahun. Komarov tetap berada di pusat pelatihan, tetapi tidak dipilih sebagai salah satu dari 6 pilot utama. 2 bulan setelah Komarov tiba, ia harus menjalani operasi yang membuatnya tak bisa berlatih selama 6 bulan. Program sempat mempertimbangkan untuk mengeluarkannya, tetapi karena kualifikasinya yang luas dan kecerdasannya, ia diizinkan tetap tinggal setelah berjanji bisa mengerjakan ketertinggalannya sambil memulihkan diri. Ia bahkan mulai kembali berlatih 1 bulan lebih awal dari yang diperkirakan. Pada tahun 1961, para kosmonot mulai ikut serta dalam misi penerbangan luar angkasa. Pada Mei 1962, Komarov menggantikan Georgy Sonin untuk misi Vostok setelah Sonin menunjukkan reaksi negatif terhadap gaya gravitasi G-force selama pelatihan. Komarov seharusnya menjadi cadangan untuk Pavel Popovich dalam misi Vostok 4. Namun, sebuah tes medis menunjukkan bahwa Komarov memiliki gangguan irama jantung, yaitu fibrilasi atrium. Ia pun ditarik dari misi Vostok, tetapi Komarov bukan orang yang mudah menyerah. Ia berdebat dengan staf program selama berbulan-bulan, hingga akhirnya diizinkan kembali bergabung. Pada tahun 1963, para kosmonot dibagi ke dalam 2 kelompok pelatihan. Komarov dimasukkan ke kelompok 2 bersama Valery Bykovsky dan Boris Volynov yang sebenarnya telah menggantikan Komarov sebagai cadangan untuk Vostok 4. Kelompok 2 mulai berlatih untuk misi-misi yang direncanakan akhir tahun itu. Komarov didorong maju sebagai cadangan untuk Vostok 5 karena baju antariksa miliknya sudah siap. Pada April 1964, setelah menjalani lebih dari 2 tahun pelatihan di Star City, Komarov secara resmi dinyatakan siap untuk penerbangan luar angkasa bersama 8 peserta lainnya. Pada bulan Mei, hanya 4 orang yang berhasil lolos seleksi berikutnya, yaitu Boris Volynov, Alexei Leonov, Yevgeny Krunov, dan Komarov. Pada bulan Juli 1964, 7 orang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi kru misi Voskhod 1. Pada tahap awal, Vladimir Komarov ditunjuk sebagai komandan kru cadangan. Pesawat Voskhod 1 yang semula dirancang untuk 1 orang dimodifikasi agar dapat membawa 3 orang guna mengungguli program Gemini milik Amerika Serikat. Penentuan kru utama berlangsung alot selama beberapa bulan. Akhirnya pada 4 Oktober 1964, Komarov ditetapkan sebagai komandan kru utama hanya 8 hari sebelum peluncuran. Bersama Komarov, Boris Yegorov, Konstantin Feoktistov dipilih sebagai anggota kru lainnya. Dari ketiganya, hanya Komarov yang memiliki pengalaman terbang. Malam sebelum peluncuran, kepala pelatihan kosmonot Nikolai Kamanin sempat bermain tenis bersama ketiga kru.
Dalam catatannya, ia mengamati bahwa Komarov bermain lebih buruk dari biasanya, entah karena kegugupan, kelelahan, atau tekanan karena diawasi oleh para atasan. Beberapa hari kemudian, media Soviet mengambil foto kru yang sedang bermain tenis dan memeriksa pesawat luar angkasa. Pada 11 Oktober 1964, hari peluncuran tiba. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan akhir dan membawa beberapa simbol komunis untuk dibawa ke luar angkasa, peluncuran berlangsung sukses. Selama misi berdurasi 24 jam, Komarov mengirimkan pesan dari luar angkasa ke Olimpiade Tokyo yang sedang berlangsung, melakukan beberapa eksperimen, serta mengamati fenomena aurora borealis ketika kru kembali dengan selamat dan mendarat di lokasi peluncuran. Kamani mencatat bahwa saat kembali dua anggota kru tampak riang sedangkan Komarov terlihat sangat kelelahan, sesuatu yang wajar setelah menghabiskan sehari penuh di orbit. Perancang utama Sergei Korolev secara terbuka mengungkapkan keterkejutannya bahwa ketiga kru mampu kembali dengan selamat mengingat keterbatasan ruang dalam kapsul. Kru Voskhod 1 kemudian menghadiri upacara di Kremlin dan lapangan merah untuk merayakan keberhasilan misi, meskipun perhatian publik berkurang akibat pergolakan politik, yakni jatuhnya Nikita Khrushchev dan naiknya Leonid Brezhnev sebagai pemimpin Uni Soviet. Komarov dianugerahi Ordo Lenin serta gelar pahlawan Uni Soviet dan dipromosikan menjadi kolonel. Ia juga melakukan tur keliling Uni Soviet dan Jerman Barat bersama Yuri Gagarin untuk memperkenalkan keberhasilan program antariksa Soviet. Tak lama kemudian, Komarov, Alexei Leonov, dan Yuri Gagarin dipilih untuk terlibat dalam program baru Soyuz. Pada tahun 1967, Brezhnev berencana memperlihatkan kemajuan teknologi luar angkasa Soviet dalam rangka memperingati 50 tahun revolusi komunis. Rencana tersebut melibatkan peluncuran Soyuz 1 dan Soyuz 2, di mana kedua pesawat akan bertemu di orbit dan melakukan pertukaran kru. Sepanjang pengembangan Soyuz, Komarov dan yang lainnya sering berselisih dengan para insinyur mengenai berbagai kekurangan desain pesawat. Komarov mempersoalkan ukuran pintu keluar yang dinilai terlalu kecil untuk kosmonot dengan pakaian antariksa lengkap, serta berbagai cacat teknis lainnya. Ratusan masalah ditemukan, namun karena tekanan politik, jadwal peluncuran tidak diubah. Menurut buku Starman, para insinyur menyusun surat keluhan resmi atas nama Yuri Gagarin karena statusnya yang sangat dihormati, namun surat tersebut tidak pernah sampai ke tangan atasan. Ketakutan akan pemecatan menghalangi upaya mereka. Di antara keluhan tersebut, Komarov bahkan menyebut Soyuz 1 sebagai mesin iblis yang komponennya tidak berfungsi. Seorang insinyur yang kemudian membelot ke Amerika Serikat menulis bahwa peluncuran Soyuz 1 dilakukan lebih untuk propaganda ketimbang untuk keselamatan, meskipun 4 uji coba sebelumnya telah menunjukkan banyak kegagalan teknis. Vasily Mishin, wakil kepala perancang, pun sebenarnya menentang peluncuran, namun ditekan untuk tetap melaksanakannya. Komarov akhirnya menerima misi tersebut dengan pemahaman bahwa ini mungkin adalah perjalanan terakhirnya. Ia berkata kepada rekannya Veniamin Husayev bahwa ia tidak akan kembali dari penerbangan ini. Ketika ditanya mengapa ia tidak menolak, ia menjawab sambil menangis, jika ia menolak mereka akan mengirimkan Yura atau Yuri Gagarin dan ia harus melindunginya. Komarov bahkan meminta agar kelak ia dimakamkan dengan peti terbuka agar para pemimpin Soviet bisa melihat akibat dari keputusan mereka. Pada 23 April 1967, Soyuz 1 diluncurkan dengan Komarov di dalamnya. Sejak awal, berbagai kegagalan muncul. Salah satu panel surya tidak terbuka, menyebabkan kekurangan listrik. Komunikasi jarak jauh juga terganggu. Komarov berusaha mengarahkan pesawat secara manual, namun mengalami kesulitan besar. Setelah 19 orbit mengelilingi bumi, ia berhasil memperbaiki orientasi pesawat dan memulai proses re-entry. Namun, parasut utama gagal mengembang. Parasut cadangan pun terlilit oleh parasut utama yang rusak. Pesawat menghantam permukaan bumi dengan kecepatan sekitar 130 km per jam dan meledak seketika. Catatan resmi Soviet menyebut bahwa dalam detik-detik terakhir, Komarov tetap melaporkan kondisinya dalam keadaan baik. Namun laporan lain, termasuk dari intelijen Amerika Serikat, menggambarkan bahwa Komarov mengutuk program luar angkasa dan pemerintah Soviet dengan penuh kemarahan.
Rekaman audio yang beredar menunjukkan bahwa panas meningkat drastis dalam kapsul dan Komarov sadar bahwa kehidupannya berada di ujung tanduk. Meski demikian, ada kemungkinan bahwa ia baru mengetahui kegagalan parasut hanya dalam detik-detik terakhir sebelum benturan. Tubuh Komarov mengalami luka bakar total, satu-satunya bagian yang masih bisa dikenali hanyalah tumitnya. Para pemimpin Soviet kemudian mendatangi lokasi jatuhnya kapsul untuk mengambil sisa-sisa jenazah Komarov. Kejadian tragis ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah program luar angkasa Soviet dan menjadi simbol pengorbanan seorang kosmonot dalam menghadapi tekanan politik dan ketidakpedulian terhadap keselamatan. Komarov diberi pemakaman kenegaraan resmi di Moskow. Para astronot Amerika meminta izin untuk mengirim perwakilan guna memberikan penghormatan terakhir, tapi permintaan itu ditolak. Abu jenazahnya diletakkan di dalam nekropolis dinding Kremlin di Lapangan Merah, dan ia secara anumerta dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet. Pada 25 April 1968, sekitar 10.000 orang menghadiri upacara peringatan untuk Komarov di lokasi kecelakaan. Saat itu, sebuah monumen juga telah dibangun di tempat tersebut. Ada kawah bulan dan asteroid yang dinamai untuk menghormatinya, yaitu 1836 Komarov. Para kosmonot jelas sangat terguncang oleh kejadian itu, terutama mereka yang seharusnya ikut serta dalam misi yang sama. Setelah kecelakaan itu, Soyuz 2, pesawat yang seharusnya bertemu dengan Komarov di orbit, diperiksa kembali. Pesawat itu ternyata memiliki masalah parasut yang persis sama. Jika misi pertemuan itu tidak dibatalkan, maka menit terakhir, maka Krunov, Yeliseyev, Pikovsky juga sudah pasti ikut tewas. Dengan jatuhnya Soyuz 1, dunia kehilangan seorang pahlawan yang sesungguhnya. Vladimir Komarov bukan hanya korban dari ambisi manusia, tetapi juga lambang keteguhan hati di tengah tekanan besar. Ia tahu resikonya, namun tetap melangkah, bukan untuk kehormatan, bukan untuk kejayaan, tapi untuk menyelamatkan sahabat dan menepati sumpahnya sebagai kosmonot. Namanya kini tercatat dalam sejarah, bukan hanya sebagai astronot pertama yang meninggal dalam misi luar angkasa, tetapi sebagai simbol keberanian dan pengorbanan yang abadi.